Saya masuk ke tangan saya yang kiri masuk ke terus yang kanan ke. Jadi posisi kayak gitu. laba-laba ya? Iya, jadi gini. Terus tiba-tiba dia and then tanpa pakai kita ewe wita. Oh, emang dari Bang Bayunya juga gatel ya? Iya, ya memang anak di zaman baru lulus SMA emang gatel-gatelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang berprofesi sebagai kurir paket. Nah, di mana dalam profesinya ini, narasumber ini juga berpacaran atau menjadi seorang tinti-tinti, tantui gemoy ya. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Bang Bayu. Bang Bayu. Ya, Bang Bayu, terima kasih nih udah hadir di studio AJB. Siap, Bang Ale. Jadi Bang Bayu ini kurir paket ya. Kurir paket. Saya kurir paket di salah satu ekspedisi terkemuka ya. terkemuka. Oke, jadi itu gimana ceritanya kok dari seorang kurir paket bisa berhubungan sama tantui-tantui itu, Bang Bayu? Jadi saya biasa antar paket ke daerah. Saya itu antar paket itu perkampungan, perkomplekan, pokoknya dimanapun saya ini antar. Nah, sampai saya nganter ke daerah perkampungan, saya pertama kali nganter ke daerah tersebut. Kebetulan yang saya anterin paketnya itu seorang tante yang masih bisa dibilang STW, ya usia baru 30. Suaminya itu dia merantau di luar kota. Nah, akhirnya hari pertama saya nganter, dia senyum-senyum, gak tahu kenapa senyum-senyum lihat saya, mungkin dia mau kenalan ya kan. Terus tiba-tiba dia nge-WA di WA saya, nge-WA, "Mas, saya save ya nomornya, siapa tahu selanjutnya paket yang diantar sama Mas lagi gitu." Nah, udah tuh WA panjang, terus tiba-tiba dia ngajak ketemuan. Saya diajak ketemuan, and then saya mau untuk ketemuan, saya jemput di rumahnya, kita nongkrong di kafe. Saya tanya, "Kak, emang suaminya nggak marah?" "Enggak, tenang aja, suami saya lagi di luar kota, makanya saya kesepi," kata dia gitu. Terus hari pertama nggak apa-apa tuh, hari pertama cuma ngopi nongkrong biasa. Cuman dia pesen lagi tuh, pesen barang online. Kebetulan yang antar saya. Itu posisi rumahnya lagi kalau kata bahasa Sunda mah lagi jempling ya, lagi kosong, lagi sepi. Saya ketok, tiba-tiba ditarik saya ke dalam rumah. Saya kaget, posisi keadaan saya masih pakai sepatu. Terus dia bilang, "Udah di dalam dulu aja," kata dia gitu. Emang dasarnya saya orang polos, gak tahu apa-apa. Saya keluar. Saya nunggu di sini aja. Kan si tante itu bilang, "Nunggu di dalam ya, kembaliannya ada di lemari. Tunggu aja di sini. Mau minum apa gini." Baik tuh, ininya apa? Welcome lah orangnya. Cuman yang saya takutin kejadian hal-hal yang yang saya nggak inginkan. Makanya saya keluar. Si tantenya nyamperin, "Oh, kenapa sih kayak orang yang baru kenal aja?" gitu, katanya gitu. "Udah di sini aja kali, kayak santai-santai." Terus nggak lama datang anaknya si tante ini, dikenalin lah, "Ini kenalin anak gua," katanya gitu. Anaknya itu masih kisaran kelas 5 SD dah, anaknya cewek. Anaknya cantik, Mang, anaknya cantik serius, cantik. Terus dia bilang gini, "Kenalin nih anak gua,
hey halo say hi. Terus anaknya bilang gini, ganteng ya omnya, kata anaknya gitu. Kata anaknya gitu. Terus saya bilang, ya Allah, ini kalau udah gede ada dua pilihannya nih, mau emaknya apa mau anaknya nih. Ya kan. Terus dengan berjalannya waktu saya jalin hubungan sama si tante ini. Terus ya gitulah, jalan jalan ngopi makan, jalan ngopi makan. Cuman pada satu hari itu posisi lagi malam Jumat, dia tiba-tiba ngajak cek ngajak cek in. Terus saya bilang nggak mau kalau cek di perkotaan. Terus dengan emang saya juga lagi pengen healing, saya ajak ke Pila yang ada di Bogor, di Puncak. Saya ajak Pila ke Puncak. Itu di perjalanan dia pengen mampir dulu ke Alfamart. Saya kaget dia ambil si plastik itu. Pengaman. Dia ambil itu. Terus dia juga ambil pelembab. Ada pelembab namanya apa gitu. Pokoknya dia merek dari Thailand. Warnanya biru kecil. Itu pelembab. Terus saya kaget kan. Saya cuma ngambil minuman sama cemilan doang, tapi dia malah ngambil itu. Terus dibayar lah. Udah keluar, saya lanjut ke Pila. Pasti Pila di kamarnya itu benar-benar kejadian kayak gitu. Sama si tante itu. Dan apa? Ini baru pertama nih, pertama kali buat Bang Bayu. Pertama kali saya sama si tante itu. Pertamanya gimana? Dia ngajakinnya itu gimana? Ya awalnya sih terus buka cemilan, buka kopi, dia kayak ke kamar mandi, ganti baju. Terus saya bilang gini, Kak, gue di luar ya, gue mau ngerokok. Ya elah di sini aja kali ngerokoknya, kata si tante gitu. Ya enggak, kalau di sini asbaknya nggak ada. Saya alasan gitu, padahal ada asbak. Padahal ada. Wah lu alasan aja, itu asbak ada, kata si tante gitu. Ya udahlah, di sini aja ngerokoknya. Begitu saya sebat itu buat wallahi gede pak. gede maksudnya impiannya gede. Gede itu. Saya bilang wow. Semangka nih gitu kan. Pertama kali saya lihat gituan. Karena memang saya baru lulus sekolah, baru lulus SMA. Lulus SMA, saya ngelamar jadi kulir. Pas begitu ngelamar jadi kulir ya hoki banget dapat kayak beginian gitu. Apalagi tante-tante STW lah itu. Usia 30, masih muda, masih kenceng. Nah lanjut, dia udah buka. Saya pura-pura gak lihat sambil sebat. Saya pura-pura gak lihat, jadi mata saya tuh gini, tetap sebat tapi tetap gini matanya. Terus kata si tante, ya elah lu pura-pura lu, gitu. Ke toilet lah si tantenya. Saya juga sambil buka, kan saya pakai celana lepis, pakai celana double lepis sama celana pendek. Saya buka celana lepis. Begitu saya buka, tuh main si tantenya yang dia pak, serius. Saya tuh kayak bisa dibilang setiap kali itu saya jeda dulu. Stop gue nggak enak nih. Stop dulu, jeda dulu selama beberapa menit lagi. Terus kejadian lemas tuh saya, apa namanya, dengkul saya lemas. Kak stop dulu kak, stop dulu tuh sekitar 5 menit, agak lama juga. Nyebat dulu, dia juga nyebat, akhirnya kita lanjut lagi. Udah tuh malam pertama tuh. Terus pada paginya pulang ke rumahnya kan. Nah pas begitu pulang ke rumahnya itu anaknya itu pas banget mau keluar rumah mau sekolah. Si anaknya itu yang kelas 5 SD. Terus nanya, mami dari mana, katanya gitu. Oh ini mami ada kerjaan. Kok kerjaan nginep, katanya gitu, kata anaknya. Iya nih kerjaan nginep, soalnya pekerjaannya di luar kota gitu, katanya gitu. Padahal kita berdua baru pulang dari puncak gitu. Berhubung saya takut ketahuan sama ibunya, dia memang masih tinggal sama orang tuanya mas. Si tante ini.
saya langsung cabut buru-buru pulang gitu tanpa saya bilang duluan ya enggak. Saya langsung cabut. Terus selama beberapa jam dia nge-WA, kamu kok pulang gak ngomong dulu sih gini. Terus saya bales, sumpah kak gue takut sama ibu lu. Takut ketahuan pak, soalnya kan memang apa namanya dia udah posisinya udah punya suami gitu. Hari pertama udah lewat, terus selama beberapa hari dia nelpon. Emang kita sering chatan, cuman dia nelpon tuh setelah 3 hari ketemu dia nelpon, healing yuk kata dia gitu. Terus saya bilang gini, kan baru kemarin healing gitu kan, lagi gue pengen ngajak anak gua, ya udah kemana ke yang bikin tenang kata dia gitu. Saya pikir kan nggak bakalan terjadi kayak hari pertama kan, soalnya kan bawa anaknya ya kan, nggak bakalan terjadi hal yang kayak hari pertama. Makanya saya ajak ke ini, ke laut Pelabuhan Ratu. Saya ajak ke laut, saya janjian, saya jemput, anaknya juga ikut, kita berangkat ke Pelabuhan Ratu gitu. Nah di perjalanan dia mampir dulu ke supermarket itu, beli cemilan, beli minuman, beli segala macam buat anaknya, terus beli kopi buat saya. Tapi walaupun dia lagi sama anaknya, tetap dia beli itu, beli si kokom. Karena belum ngerti kan anaknya ya. Ya anaknya kan belum ngerti, pasti belum ngerti. Cuman yang saya bingung kok seorang ibu begituan di depan anaknya, kan nggak etis gitu kan. Belilah si kokom itu, beli satu itu sama pelembabnya. Terus saya tanya, itu beli itu emang mau main di mana? Kamu kan lagi bawa anak kamu, gitu kan. Udah tenang aja, lagian anak aku mah aman, dikasih mainan juga, dikasih handphone juga, nonton video-video anak kecil dia jempek gitu. Kalau bahasa Sunda tuh jempek, kalau ini tenang lah gitu, adem gitu. Makanya pas sampai di laut kita nyawa pila. Itu selama saya jalan sama dia yang bayarin pak. Saya cuma modal mau kondo lah ya. Cuma modal motor sama itu doang, mau kondo itu. Cuman tetap aja motor kan dari saya gitu. Main tuh di Pila, berhenti di di Pila, di salah satu deket Pelabuhan Ratu, nginep di situ. Pas nginep, anaknya itu nggak mau lepas dari emaknya. Tapi saya nggak kayak biarin aja, namanya juga anak kecil, pasti lengket sama emaknya gitu kan. Kata emaknya gini, dek tumben sih kamu nempel terus sama mami katanya gitu. Biasanya kan kalau udah pegang HP jauh dari mami juga nggak apa-apa gitu, nggak nangis. Itu rewel banget pak anaknya pak, anak kelas 5 kayak nempel banget padahal kelas 5 gitu. Emang masih labil sih anaknya, masih ibaratnya anak rumahan lah gitu. Terus udah main HP, tidur tuh anaknya tidur. Terus si emaknya manggil saya, terus katanya mama keceplosan. Terus emaknya manggil saya, bye katanya. Oh iya kak, gue lagi di luar lagi ngerokok, sini masuk terus tiba-tiba bukan saya kaget kan, kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Wah lu suka kan gitu dengan gaya centilnya dia, lu suka kan, ini ada anak lu gue gitu kan. Udah nggak apa-apa, orang lagi udah tidur kok. Akhirnya main terus main cuman suaranya di silent gitu, plok tapi di silent gitu, nggak yang berisik gitu. Akhirnya paginya udah tuh kita kayak gak ada hal apa-apa gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Kita mandi di laut, anaknya juga have fun, pokoknya have fun lah. Terus gak lama handphonenya bunyi, ada yang nelpon. Ternyata yang nelpon itu suaminya, kontaknya itu di save namanya itu my husband. Terus diangkat tuh, anaknya jauh lagi di area pasir. Saya lagi di luar
villa sama ibunya. Diangkat tuh, ternyata suaminya. Terus kata si tante ini, kamu jangan berisik ya, ini laki gua. Ya udah angkat ya, diangkat tuh. Halo, ternyata si lakinya pulang tanpa ngomong dulu ke si istrinya. Ya, jadi si lakinya tuh nelpon, terus dia ngabarinnya tuh, nih papi udah di Jakarta. Dia pulang kampung tanpa ngabarin istrinya dulu. Istrinya kaget karena memang posisi kita lagi jauh dari rumah istrinya kan. Kita lagi jauh, istrinya kaget. Waduh, bye gimana dong, laki gue udah pulang nih, udah ada di Jakarta. Dia kan naik pesawat ya dari Kalimantan, ini udah di Jakarta dan gitu. Ya terus gimana, kita mau pulang ya, gimana dong. Akhirnya kita pulang. Lakinya si tante ini selama 1 minggu di rumah. Jadi kita selama 1 minggu kita nggak chattingan, kita nggak ketemu, dan bahkan pada hari keberapa gitu saya nganterin paket ke rumahnya. Yang pesen paket itu adiknya si tante ini. Saya lihat emang ada suaminya gitu. Cuman kita posisinya pura-pura nggak kenal, kayak mas paket gitu. Cuman walaupun kita posisinya pura-pura nggak kenal, fisik itu kayak megang tangan gitu, kayak salaman pun lama gitu, walaupun di situ posisi ada suaminya. Saya kayak gitu, maksudnya laki lu gitu, jangan sampai ketahuan gitu, nggak aman gitu. Akhirnya saya pulang. Terus seminggu kemudian lakinya kerjanya di Kalimantan, berangkat lagi, dia ngabarin lagi gitu, ngabarin saya, ketemu yuk, ngopi yuk, nongkrong lah tuh saya di kafe. Kebetulan dia ngajak temennya cewek, namanya namanya sebutin jangan sih, nggak apa. Kalau yang tante tadi itu namanya Aurea, tante Aurea. Kalau yang temennya ini namanya Dini, si temannya si tante Aurea ini, Dini itu. Kita bertiga tuh mas nongkrong. Terus si tante Aurea ini izin ke toilet, saya ditinggalin berdua sama temennya si tante Aurea minta WA saya. Gitu kan, saya kasih nih WA-nya, saya kasih. Terus gak lama dia chat, kata si Dini, jangan sampai ketahuan ya, maksudnya jangan sampai ketahuan Aurel. Oh iya aman gitu kan. Terus pas Aurel datang udah tuh kayak kita ngobrol seperti biasanya lah, nggak terjadi apa-apa gitu. Terus pas saya udah sampai rumah, si Dini ini WA, bye, ini gue Dini. Oh iya kak gitu kan. Emang posisinya dia STW juga, usia 30 tahunan. Dibandingkan sama saya itu jauh, saya baru 20 tahun pada saat itu, pada saat tahun itu. Akhirnya oh iya kak Dini, salam kenal ya, saya Bayu gitu. Oh iya bye, suatu saat kita boleh ketemu, suatu saat aku mau ngajak ketemu boleh gak, kata si tante. Oh boleh Tan, dengan senang hati gitu kan. Akhirnya bener tuh mas, ngajak ketemuan. Awal dia ngajak ketemuan itu, dia ngajak ke klub, clubbing. Karena memang saya polos pada saat itu, nggak tahu yang gitu-gitu, tempat-tempat gitu. Akhirnya saya datang deh, karena memang sama dia di Sherlock kan, dia udah ada di klub itu duluan. Saya datang, happy, mabolita, kayak minumnya biasalah anak zaman now gitu. Terus tiba-tiba dia ngajak, gue pusing nih, anterin gue dong pulang ke kosan, kata si Dini ini. Akhirnya dianterin lah ke kosan, sampai dalam kosannya, dalam pintunya itu. Saya disuruh masuk gitu sama si Dini ini. Terus tiba-tiba dia langsung tidur. Nah saya mau cabut tuh, mau pulang, saya bangunin. Kak, gue mau cabut pulang kak, ini udah mau pagi juga. Yang posisi itu jam 3. Gue mau cabut pulang kak, ini mau udah pagi. Ngapain sih lu pulang, lu temenin gue di sini dengan keadaan mabok. Terus kata gue, enggak, gue gak enak, ini kan kosan lu, lagian kan di sini gak boleh masuk cowok. Terus kata si Dini, kata siapa gak boleh masuk cowok, tetangga gue sering bawa cowok kok masuk gitu.
Nah akhirnya dia begitu duluan, pentungan saya duluan. Oh. Itu Oke. saya memang orang polos, cuman kan yang namanya kalau udah Dipegang. dipegang itu sakne. Iya kan, itu mulailah begitu saya mulai ngerasa anjir ini saya dipegang. Tapi itu kejadian udah lama, waktu masih jadi kuliah. Terus udah gitu mulai itu dia nyos awal mulanya. Terus tiba-tiba saya buka juga jaket, and then tanpa pakai kita ewe wita. Ewita. itu cuma yang saya takutnya karena kan kalau misalnya begitu kan kita nggak bisa kontrol, apalagi saya posisi gila cepet banget mainnya, maksudnya geraknya cepet gitu. Udah gitu kan saya lemes kan dengkul, saya mau istirahat dulu gitu kan. Kan biasanya kan kalau main sama si Tante Aurel itu kan biasa per 5 menit itu istirahat. Kalau sama Dini tuh enggak, disikat terus. Kayak kayak susah banget mau istirahatnya susah gitu. Terus saya bilang kan, gantian dong posisinya. Aku yang di atas, Kak. Begituin. Terus dia bilang, jangan kata dia gitu. Lagian kalau lu yang di atas, gua nggak bisa kontrol mau kapan. Saya gituin kan. Udah jangan. Akhirnya saya juga. Dan itu kejadian itu langsung kayak anjir. Ini kejadian gak ya gitu, takutnya kejadian gitu. Tapi selang beberapa minggu nggak ada kejadian, nggak ada telat sih, aman. Cuman si Tante Tiara ini nih ngajak lagi ketemuan gitu, Tante Tiara lagi. apa Tante Dini? Tante Aurel yang awal yang awal. Oh iya. Tante Aurel ngajak lagi ketemuan. Cuman posisinya kan emang kita udah saling kenal sama si Tante Dini ini nge-WA saya. Jadi dua tante ini ngajak ketemuan gitu tanpa ada sepengetahuan satu sama lain gitu. Jadi tante Aurel ngajak saya, Tante Dini juga ngajak saya posisinya. Tapi yang saya duluin itu tetap Aurel karena orang yang pertama saya kenal itu Aurel. Saya kenal Dini aja dari si Tante Aurel ini. Akhirnya saya jalan sama si Tante Aurel ke klub yang ada di daerah kota saya. Rame banget. Terus tiba-tiba dalam sofa disamperin sama si Dini. Ternyata si Dini ada di situ. Oke. Gitu. Semua minum. Kalau saya enggak minum dikit, cuman kontrol. Begitu selesai pulang sekitar jam 3. Akhirnya kita bonceng tiga nganterin si Tante Dini ke kosannya si Tante Dini. And then kita sampai di kosannya, terus Tante Dini ngajak saya sama si Tante Aurel ini masuk. Kok ngapain? Gue udah pagi ya, gue mau pulang kak. Gini gitu. Gue udah gak apa namanya, udah ngantuk, udah gak kuat nih gitu. Terus kata si Tante Dini, udah nggak apa-apa, ngopi-ngopi santai dulu aja di sini. Sambil ngomong sambil keadaan gitu. Akhirnya masuk, Aurel, Dini, saya masuk tuh ke dalam kosan. Ya kan? Gak taunya mereka itu udah ngerancanain sesuatu. Oh. Jadi kita Boti. Bonceng 3. Kita boti. Itu kita langsung kayak yang pertama kayak gitu si dua tante ini dia baku hati. Mulutnya mereka lesbongan dulu. Saya lihat anjir gila kali, merinding pak demi Allah. Merinding. Terus pas begitu ditarik lah saya sama mereka berdua ditarik lah. Terus main lah kejadian tuh. Bang Bayu nggak sendiri di enggak, udah kayak bocah ya. Karena memang posisinya saat itu emang baru lulus banget SMA, banget. Main. Wah itu lumayan lama karena memang
si tante Dini ini punya tisu itu Iya. akhirnya dipakein diusap-usap masih demi ya si saya itu udah kayak raja. Ada yang diusapin, ada yang ngusapin, ada yang udah kayak raja itu, kayak di apa ya, Jadi difasilitasi. Kayak difasilitasin gitu. Ada yang ngemasukin pengenan, terus ada yang iniin gitu lah, pokoknya difasilitasi gitu, kayak anjir enak banget Jadi gitu, diistimewakan lah ya. diistimewakan gitu, enak banget gitu jadi cowok ganteng gitu. Oke. Iya kan, saya jadi malu nih. Terus udah tuh main tuh tanpa sepengetahuan saya, ternyata memang mereka merencanakan sesuatu buat saya gitu. Anak SMA baru keluar sekolah, kerja jadi kulir, dia langsung di apa? Diperlihat. Ewita. Oh, Dewi Wita. Ewita. Ewita. Dan saya ketemu sama si Tante Aurel ini tanpa sengaja gitu. Dari paket gitu, dari nganterin paket, minta WA-nya, manjang gitu. Nah, kalau posisi si Tante Dini ini emang dia belum menikah. Dia belum menikah. Dia kayak apa ya? Kayak memang dia pengennya kayak gitu terus gitu, kayak main sama si ini, main sama si itu gitu. Pengen seneng-seneng aja. Pengen senang-senang aja gitu ya. Terus dia ngajakin tuh ke puncak si Dini ini, Tante Dini ini. Terus saya tanya, berdua apa sama Aurel gitu kan. Kata dia, udah berdua aja. Cuman aksinya gagal. Aksi saya mau ke puncak sama dia tuh gagal. Ban motor saya meletus. Dua-duanya. Saya langsung mikir, wah ini teguran dari Tuhan. Sedangkan memang setiap saya pergi sama mereka pasti ngelakuin ewa wita. Gitu. Jadi mungkin ini teguran dari Tuhan apa ya gitu. Akhirnya beres tuh motor. Kembali lagi saya nganter paket ke rumahnya. Terus ketemu si Tiara itu, ketemu si Aurel itu. Terus kamu kemana aja kayak gitu, kamu kemana aja gini. Oh ada Tan, gua sekarang lagi sibuk kirim paket di kompleks sebelah gitu, jadi jarang ke perkampungan sini gitu. Oh ya udah, malam gas gak gitu, gas lagi gak gitu. Gas lagi apaan? Dugem lagi, dugem katanya gitu. Ya elah, dugem pasti ujung-ujungnya nge itu gitu, nyewa wita. Ya kan, emang setiap saya gitu kan. Ya elah, kalau nggak gitu kan ketemu nggak walaupun ketemu jadi berasa nggak ketemu gitu, kata si Tante Aurel ini. Akhirnya saya pulang, saya nggak tanggepin karena memang saya udah kayak, gua gini terus dosa kali ya, dosa gak ya gitu kan. Saya nggak tanggepin. Terus pada besokannya sama tuh, dia ngajak ngopi lagi di kafe. Saya ngopi di kafe. Itu yang awalnya kita cuma bertiga sama si Tante Dini, si Tante Aurel ini bawa teman-temannya yang lain. Jadi dia tuh kayak perkumpulan tante-tante gitu. Terus ya udahlah, digas lah gitu kan. Posisinya di situ saya cowoknya sendiri. Terus kata si Dini, Tante Dini, Bayu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, gini. Ngopi tuh, ngobrol, kita ada yang main Uno, ada yang main ngobrol-ngobrol gitu. Terus kata si Dini, gua numpang pulang ya ke saya sama ke si Aurel. Lah kak, lu kan biasa naik gojek kayak gitu, naik ojek online gitu. Enggak, gua sekarang numpang dong ke lu gitu. Boti aja gak apa-apa, Boti. Ya saya langsung nyeletuk gini kan, emang basicnya saya kan suka bercanda ya, komedi gitu. Ya elah, gue takut kejadian kayak malam sebelumnya kayak gitu. Yang apa? Yang itu tumpak 3 gitu. Iya, Tuti tumpak 3 gitu. Ya enggak lah, gue juga kan keadaannya nggak lagi minum kan, lagi chill, lagi nggak lagi minum lah posisinya, kata dia gitu. Ya udah, saya anterin ke kosannya. Bener, emang dia nggak ngajakin kayak gitu. Ternyata dia lagi, makanya gua nggak ajak lu kayak gitu juga, kata dia gitu. Dia ngomong kayak gitu di depan si Aurel.
Hmm. di depan si Aura pas kita mau pulang ke parkiran tuh. Terus kata Aura gini, oh jadi lu pernah ngajak Bayu gini gini gini, nanya gitu. Terus kata si Rini nyeletuknya gini, ya kan waktu itu sama lu yang bertiga itu nggak sengaja kan lagian gitu gitu. Oh iya gitu kata si Aura gitu. Udah tuh kita pulang pulang. Akhirnya kita sampai rumahnya si Aura, saya langsung pulang. Itu tuh sudah hampir kenal sama si Aura itu udah hampir 1 bulan. Selama 1 bulan itu saya selalu jadi bahan dia. Gitu. Galak banget pak, serius. Wah, yang biasanya yang lebih agresif itu kan biasanya cowok, ya kan, dibanding cewek. Maksudnya lebih kasar lah gitu. Ini malah saya kayak bener-bener kayak di film-film gitu. Oh, Bener kayak di film-film gitu. harassment. Iya kayak wah agresif banget pak. Kayak saya juga kaget gitu kan. Emang basicnya pertama kali kan. Jadi ya Allah gitu. Gimana sih gitu dunia gitu ya. Terus pernah tuh waktu saya lagi begituan sama dia. Dia ngomong gini. Kalau misalnya dia nakut-nakutin. Kalau misalnya gua sama lu kita nikah ya. Dia nakut-nakutin gitu. Anak SMA mana yang nggak kaget dengar omongan kayak gitu dari tante-tante usia 30 gitu. STW. Saya langsung enggak. Saya belum siap. Gue belum punya apa-apa. Lagian motor juga kan ini masih nunggak ke dealer gitu. Terus kata dia, ya udah gak apa-apa kita nikah aja. Gue yang biayain tuh semua hidup lu. Dia bilang kayak gitu. Dia rela mau ngebiayain kehidupan saya demi apa demi nikah sama dia sama saya nikah sama saya gitu. Itu pengalaman yang paling tak terduga sih selama hidup saya gitu. Dan setelah saya berhenti jadi kulier, saya kan kerja di salah satu toko jadi kasir. Di situ juga posisi saya baru kenal sama orang-orang pegawai yang lain. Terus tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, mungkin kebetulan anaknya ini belanja di toko yang saya kerja. Anaknya si Aurel. Si Aurel ini. Terus anaknya si Aurel ini sama si adiknya si Aurel yang cewek berdua gitu kan. Terus nyapa, Om Bayu kata anaknya gitu. Kenapa sekarang jarang ke rumah katanya gitu. Terus si adiknya si Aurel kayak emang sering ke rumah deh gini. Karena kan memang si adiknya si Aurel nih posisinya nggak tahu saya jalin hubungan ke kakaknya gitu. Oh iya dulu kan kita pernah healing bareng ke laut sama Mami juga sama Om Bayu juga katanya gitu. Saya dalam mati nih gua gitu kan. Karena kan memang si adiknya si Tante Aurel ini dekat banget sama suaminya si Aurel gitu. Mati nih ketahuan nih kan. Takutnya dibilangin sama suaminya kan. Tapi alhamdulillah sih nggak bisa tutup mulut. Saya minta WA-nya tuh minta WA si adiknya si Aurel gitu kan. Kan kalau adiknya si Aurel itu kan usianya itu kan masih seusia saya. 20 tahun, 19 tahun sih pada saat itu si adiknya si Aurel. Saya ajakin jalan. Mau dia. Saya ajakin jalan, saya ngopi bareng. Terus tiba-tiba saya ajak ke puncak. Kakaknya udah dapet nih. Ya kan, dengan otak licik saya pada saat itu. Kakaknya udah dapet nih. Saya coba adiknya saya ajak ke puncak. Mau dong. Mungkin memang dia juga si adiknya si Aurel ini udah paham kali ya, udah paham kayak gitu-gituan. Dia mau gitu ke puncak tuh berdua staycation di puncak di villa teman saya di puncak. Terus udah gitu mau ngapain ke sini kata dia gitu sambil bercanda. Sambil ketawa si adiknya ini, kamu nggak mau ngapain ke sini ini? Nggak apa-apa, cari ketenangan aja. Pas udah di dalam, kalau itu emang saya yang minta duluan karena memang cantik banget pak. Adiknya si tante ini cantik banget, Barbie lah gitu. Terus sempit pak. Sempit karena memang
karena memang dia nggak keseringan kayak gitu, jadi nggak kayak kakaknya. Kalau kakaknya lumayan longgar gitu. Terus marah tuh sama adiknya. Jadi kesimpulannya adalah 3 wanita yang saya sih gitu. Iya, si Tante Aurel, temennya si Tante Aurel, dan si adiknya Tante Nah ini Aurel. sama adiknya ini awalnya gimana kok bisa kayak deket terus akhirnya bisa main-main gitu? Enggak langsung bisa main. Jadi pas begitu di toko saya kan, toko yang saya kerja jadi kasir, dia kan sama anaknya si Tante Aurel kan datang belanja. Terus dia bilang, Kak Bayu, Om Bayu, kata anaknya gitu kan. Terus tiba-tiba saya mau minta nomor teleponnya si siapa, si adiknya Aurel. Saya minta buat apa? Buat jaga-jaga kalau misalnya ada paket, saya nganterin ke rumah kamu, saya gituin. Akhirnya minta nomornya, saya deket. Saya bilang, gua suka sama lu kayaknya gini. Nah, kayaknya si adiknya si Tante Aurel juga sebaliknya nyimpen hati juga ke saya gitu. Makanya ditanggepin lah sama si adiknya si Aurel. Kita deket, jalan. Hari pertama jalan kita cuma ngopi doang di kafe. Terus yang hari kedua baru saya ajak ke puncak gitu. Jadi nggak langsung saya ajak ke puncak. Oke, pas pertama dia itu langsung mau atau gimana sih? Langsung mau. Emang udah pemain kali? Kalau pemain atau bukan sih nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat dari postur tubuhnya emang mirip kayak kakaknya. Badak, gede gitu. Oh, Empuk jumbo. lah. Hah? Jumbo dong. Apanya? Jumbo. Jumbo. Oh, gede. Nggak terlalu jumbo juga, maksudnya bisa dibilang Bahenol gitu ya. bahen Bahan. mon gitu, montok gitu. Coba supaya Barbie Pak, mirip Barbie banget, cantik, putih. Kalau dibandingin sama kakaknya tuh masih ada hitam manis, hitam cuman hitam manis gitu. Tapi kalau adiknya tuh putih, Barbie, cantik gitu. Pas juga, dia gibas rambut, itu saya merinding Pak, kaget gitu bisa saya Kutunya jatuh. Hah? Kutunya jatuh. Ja- Kibas rambut. ya maksudnya Terus merinding. digini Kira kutunya jatuh. digini rambutnya. Terus tiba-tiba saya, terus dia juga ikut kan. Nah kalau sama dia, saya yang mulai duluan. Saya masuk ke tangan saya yang kiri, masuk ke, terus yang kanan kayak, jadi posisi Udah kayak gitu. laba-laba ya? Iya, jadi gini. Yang kiri. Iya, jadi yang kiri ngeraba ke atas, yang kanan ke bawah gini. Jadi gini. Gitu emang pada saat itu emang saya udah kayak enak nih kayaknya nih, masih ini gitu. Makanya main lah sama dia. Kalau main sama dia itu dia lebih kayak sakit pelan-pelan gitu. Kata dia pelan-pelan, makanya pelan-pelan gitu. Tapi sejauh ini yang paling pulen itu ya ini si adiknya Aurel ini. Pulen banget. Wah, bisa dibilang pink lah. Kalau anak zaman sekarang bilang pink. Ya itunya. Kayak anak babi gitu ya. Iya kayak pink itu, serius. Yang saya lihat, wah, kalau kakaknya itu coklat, posisi ininya warnanya yang kakaknya itu coklat, pucet, kayak dipakein balsam gitu, pucet. Tapi ada jam-jamnya banyak itu. Oh, yang kakaknya nggak dicukur. Nggak dicukur. Kalau yang adiknya tuh nggak ada. Berarti adiknya pintar merawat diri. Iya. Gitu kan, karena sering dicukur. Kayak gitu. Saya lihat itu pink banget si adiknya ini, gitu. Kayak wah itu malam nggak bisa dilupain sih. Dibandingkan saya EWWTA sama kakaknya, lebih berkesan sama adiknya. Gitu. Jadi ada 3 wanita yang saya dalam 1 bulan. Tapi memang itu masa lalu terbejat, saya bisa bilang lah ya.
semasa masih jadi kuliah. Terus setelah itu udah tuh nggak berhubungan lagi nih sama si tiga wanita ini. Kalau si Dini itu dia minggat dari pindah kosan keluar kota ke Jakpus. Kalau Dini, kalau kalau Aurel itu dia suaminya pulang. Suaminya habis kontrak kerjanya. Nah, saya lanjut sama adiknya si Aurel. Saya lanjut itu sekitaran setahun hubungannya bener-bener hubungan gitu, bukan sebatas ketemu Ewe Wita pulang cabut, enggak ini beneran hubungan yang saya juga ada rasa kayak sayang banget gitu sama si adiknya si Aurel gitu. Makanya saya pengen jadiin pacar, jadian lah tuh saya sama dia. Itu hubungan sama dia tuh setahun sampai akhirnya saya udahan sama dia di akhir tahun deh, kalau nggak salah di akhir tahun saya udahan sama dia gitu. Dan itu dalam hubungan saya sama si adiknya si Aurel ngelakuin begitu itu udah hampir setiap ketemu. Kalau misalnya main ke puncak pasti mampir. Iya, ituan lah. Berarti kalau jadi kurir itu kan memang banyak bermacam-macam, kita ketemu sama orang ya. Kita nganterin paket ini, apalagi rumah gedong misalnya gitu. Jadi tahu nih rumah ini isinya si cewek cantik, rumah ini isinya siapa gitu. Jadi udah tahu semua. Nah, setelah berhubungan sama tiga wanita ini berarti Bang Bayu udah nggak berhubungan lagi nih sama mereka nih, atau ada tantu yang lain atau gimana? Saya kan waktu itu kan langsung dari kerja kuliah kan langsung berhenti ke Kasir. pindah profesi ke kasir. Nah, selama di kasir saya benar-benar fokusin satu cewek doang, yaitu si adiknya si Aurel ini gitu. Karena memang benar kayak bule gitu si adiknya Aurel ini. Saya fokusin ke si adiknya Aurel gitu. Nah, itu putusnya gara-gara apa? Saya putusnya tuh gara-gara saya yang selingkuh. Saya selingkuh. Saya ketahuan selingkuh. Oh, emang dari Bang Bayunya juga gatel ya? Iya, ya memang anak di zaman baru lulus SMA emang gatel-gatelnya. Emang lagi gatel-gatelnya, apalagi lihat cewek gitu kan, pokoknya sansimo gitu, sana sini mau gitu. Makanya ya putus nih sama adiknya si tante ini, makanya nyesel lah ketahuan selingkuh sama dia. Selingkuhnya nggak main-main, selingkuhnya bener-bener kayak begituan lagi, ngelakuin hal Ewewita lagi. Gitu. Selingkuhnya itu sama kasir juga, sama teman rekan kerja saya. Selingkuhnya. Ngelakuinnya di meja kasir? Enggak. Di meja kasir. Ya enggak. Oh, enggak. Saya lakuinnya itu di pila. Enggak pila sih itu kayak apa ya? Kayak kayak penginapan gitu lah, penginapan satu malam gitu lah. Iya, soalnya enggak gitu. Makanya saya ajak ke tempat itu. Nah, sempat nolak. Si cewek ini sempat nolak. Enggak mau ngapain ke sini, mending kita ke tempat ngopi aja biasa. Enggak apa-apa lagi kita stay sekali-sekali kata dia. Lagian lu juga mau kan gua gituin. Akhirnya mau tuh, ketahuan selingkuh sama si pacar saya yang adiknya si Tiara ini. Ketahuan saya. Ketahuannya itu dari isi chat. Yang begonya lagi dari si selingkuhan saya yang ini nih, yang kasir. Dia ngechat saya pada saat pagi-pagi mau saya berangkat kerja. Dia ngechat kayak gini. Semalam kamu dia ngechat gitu. Udah gitu dia fotoin posisi si itunya, difotoin sama dia. Dipoto sama dia. Terus saya bilang, wah gila. Tapi saya pada saat dia ngirim foto itu dan ngirim chat ke saya nggak buka HP mas. Karena memang saya kalau berangkat kerja saya jarang buka HP. Saya langsung mandi, nyalain motor, jalan. HP nggak saya buka-buka. Apalagi chatan sama dia itu saya arsipkan. Nah, saya ketemu tuh sama cewek saya, si adiknya Setiara. Ketemuan, jalan, ngopi, ngecek handphone.
ketahuan di situ, makanya saya langsung diputusin. Awal mula putusnya itu di situ. Karena saya lupa chatan saya sama si selingkuhan saya nggak dimatiin, nggak dihapus. Makanya ketahuan tuh selingkuh. Tapi sampai sekarang sama si suaminya Aurel nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Masih Nggak ketahuan. mulus aja ya? Masih mulus. Andai saya WA pun sekarang masih mau deh kayaknya. Oh. Karena memang tahun kemarin itu terakhir kita komunikasi, dia bilang ini, jangan lupain aku ya. Kapanpun kamu mau chat aku, chat aja. Kapanpun mau kita ketemuan yuk. Kita dia gitu. Cuman kan saya ingat, dia udah punya suami gitu. Saya juga udah mulai kesini udah mulai tobat dan nggak mau lagi. Gitu. Ini masa lalu aja lah, pengalaman masa lalu aja lah. Kenakalan masa lalu. Kenakalan masa lalu gitu. Baru lulus SMA. Sekarang udah umur 23 lah. Udah 24 saya. 23, 24. Hmm, Sekitar kejadian ya 3 tahun yang lalu ya. 3 Ya, tahun, 4 tahun yang lalu. Ya, saya bilang gitu. Ya gitulah. Berarti masih posisi kerja masih di kasir atau udah pindah Enggak, lagi? saya udah pindah. Saya sekarang profesi di pengusaha jualan kecil-kecilan. Buka usaha kecil-kecilan Online. Berarti ya seger banget ya Bang Bayu ya. Ya itu Di masa mudanya. masa muda aja udah seger banget Nah, sih. saya penasaran yang waktu yang itu itu gimana cerita sih? Mereka nih, terus Bang Bayu yang gantian atau Enggak. gimana? Jadi posisinya yang tadi saya bilang, jadi benar-benar itu benar-benar. Jadi si Aurel, nah lalu si Dini ini gunungnya sama si Aurel. Oh. Jadi sama-sama gerak semua tuh. Terus gantian. Si Dini yang anunya si Aurel. Oh, bukan dari Bang Bayunya yang itu. Enggak, saya enggak pernah yang siapapun. Oh. Jijik, Pak. Saya juga masih punya rasa jijik gitu maksudnya. Gitu. Tapi kalau untuk misal disuruh pun mau dibayar 5 juta pun saya nggak mau. Soalnya muntah, saya nyium bau gitu. Udah baunya bau aneh gitu. Ya, oke. Jadi itu pengalaman Bang Bayu ya selama masih muda. Tapi ya alhamdulillah Bang Bayu udah nggak melakukan itu lagi. Udah enggak. Tapi banyak godaan-godaan gitu datang. Banyak kayak semisal saya kalau misalnya clubbing itu masih clubbing sampai sekarang. Dan banyak banget rekan satu klub saya kayak ngajak ketemuan di kosan, tapi saya nggak mau, saya tolak. Gitu. Cukuplah di masa itu saya melakukan hal seperti itu. Sekarang saya lebih fokus ke keluarga sih. Ya, tapi ya mudah-mudahan ya Bang Bayu kalau kita mau bertobat, udah nggak melakukan maksiat lagi, insya Allah kedepannya akan dapat yang lebih cantik lagi, apa yang diinginkan kesampaian gitu. Lebih pink lagi. Tapi yang kalau tobatnya benar-benar bukan tomat ya, bukan tobat maksiat gitu ya. Nah, dari sini apa yang dapat diambil dari kesimpulan dari cerita Bang Bayu ini? Kesimpulan yang bisa diambil selagi kita masih muda, jangan pernah munafik. Kalau misalnya ada yang ajak begituan, diambil aja. tapi ingat, setiap kita melakukan kejahatan, kita harus meminta ampunan sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Begitupun kejadiannya sama halnya dengan saya. Saya setelah benar-benar bertobat tanpa melakukan kayak gitu lagi, udah nggak ngelakuin kayak gitu lagi, saya benar-benar minta ampunan pada Yang Maha Kuasa. Gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya Bang Bayu ya. Anggap aja ini cerita masa lalu ya teman-teman juga. Harap maklum bagi teman-teman yang mau menonton tayangan ini silahkan, tapi tidak direkomendasikan untuk anak-anak usia di bawah 21 tahun ke atas. Dan untuk teman-teman yang baperan, dilarang juga untuk menonton tayangan ini karena mungkin teman-teman nanti akan sakit hati, bakal komentar yang negatif gitu. Nah, lebih baik jangan ditonton. Saya sarankan jangan ditonton ya. Tapi karena ini udah di akhir cerita, ya pasti baru denger
apa yang saya katakan. Ya. Oke, Bang Bayu, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya juga ya. Siap. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Bayu dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Bayu, terima kasih. Terima kasih ya. Bang Ali. Sampai jumpa.